warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sayyida syuhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih ya insyaallah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur, pada malam ini kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan puasa berapa hari? 5 apa 6? Hah? Ada yang 5, ada yang 6 ya? Ada juga yang lebih, kalau biasa sholat sunat nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, semoga puasa yang kita jalankan selama ini ya di Ramadan ini, baik yang sudah 5 hari ataupun yang 6 hari, tentunya harapannya adalah mendapatkan hasil yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Kalau kita hanya berpuasa tetapi tidak mendapatkan hasil yang sempurna, tentunya sangat disayangkan. Karena ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ada nggak? Ada. Ya, kata Nabi juga ada kan. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, makanya supaya kita tidak termasuk orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita, ya kita harus perhatikan bagaimana kaidah puasa kita. Dan alhamdulillah karena malam ini malam panjang, jadi kultumnya bisa panjang dan tarawihnya juga boleh panjang. Ya, jatahnya nggak boleh lebih dari 10 menit katanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tips agar kita bisa mendapatkan puasa yang sempurna, puasa yang bernilai. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kita disuruh sahur ini puasa ya. Jadi yang namanya sahur itu bukan hanya sekedar agar kita siangnya enggak, ya itu salah satunya ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan kekuatan fisik kita. Makanya sampai Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk makan sahur. Jangan mentang-mentang kuat, saya mah nggak usah sahur juga kuat, udah saya mah nggak usah sahur gitu kan. Ya silakan saja, tetapi tidak mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah yang mengatakan di dalam sahur ada keberkahan. Nah, jadi insya Allah ya Bapak Ibu yang di sini setiap puasa sahur dulu kan? Iya. Jam berapa sahurnya Pak? Jam 4. Iya. Nah, juga jam 2 mau kepagian. Juga salah satu tips bagaimana supaya sahur kita juga itu bisa memberikan efek kekuatan di siang harinya. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengakhirkan makan sahur. Seperti apa ukurannya? Kalau menurut riwayat itu kata Nabi, kita berhenti makan sahur ya kira-kira sebelum subuh itu kalau diukur dengan membaca Al-Quran sekitar 50 ayat gitu ya. Jadi sekitar 50 ayat ya taruhlah setengah jam sebelum azan subuh kita sudah
selesailah sahurnya. Jangan sahur terus lupa, begitu azan subuh masih nyiplak terus kalau kata orang sini. Baik. Kemudian tips yang kedua, segera berbuka. Jadi kalau sudah waktunya berbuka, ya jangan kita tunda-tunda. Ntar masih kuat saya mah, ntar aja baru azan kok. Nah, tidak. Sunnahnya adalah kita diminta segera berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahura. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Oke. Kemudian di sini juga nih ada anjuran dari Rasulullah, usahakan mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar. Jadi mohon maaf kalau yang malamnya ada sempat junub ya. Nah, mandinya sebelum fajar. Walaupun kalau ada yang kelewatan ya secara sahnya sah gitu kan. Misalkan dia ya ada hadas besar gitu kan. Kemudian ketiduran. Azan subuh, udah subuh baru bangun, ya sah juga puasanya, tidak membatalkan gitu kan. Nah, tetapi di sini diperintahkan oleh Rasulullah sebelum azan subuh kita usahakan ya menghilangkan hadas besar kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tips juga yang harus kita perhatikan bagaimana agar puasa kita itu bernilai ya, yaitu menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena hal itu bisa membatalkan puasa kita atau bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata, yang artinya jika kamu berpuasa, hendaklah berpuasa pula pendengaranmu. Maksudnya apa nih? Pendengaran kita suruh puasa. Jaga telinga kita dari mendengarkan gosip-gosip, gibah-gibah, pergunjingan yang tidak ada manfaatnya, termasuk ngedengerin berita-berita infotainment. Walaupun itu acara televisi, tapi selama infotainment itu isinya ngegibah para selebritis, itu juga nggak boleh ya, jangan didengerin. Itu maksudnya puasa pendengaran. Penglihatan dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa, termasuk penglihatan. Jadi yang dimaksud dengan puasa penglihatan, jaga mata kita dari memandang hal-hal yang enak-enak gitu. Ya, jadi mandang dari hal yang enak-enak gitu kan. Nah, dijaga nih, misalkan sesuatu yang kalau kita kategorinya zina mata lah gitu. Nah, ini harus kita hindari. Lisan juga demikian. Kita jaga lisan kita, ucapan kita. Jangan puasa mau puasa tapi ngegosip jalan terus. Kayak orang kampung sebelah sono, ya. Puasa tapi ngegosip terus. Kalau di sini mah Perumahan Kota Bumi 2 alhamdulillah. Enggak ya? Enggak beda. Baik, tapi enggak lah. Saya yakin lah karena kalau warga Perumahan Kota Bumi 2 itu aktivitas taklimnya itu luar biasa ya. Padat. Setiap malam minggu ada pengajian beserta zikir. Setiap Jumat malam Sabtu ada pengajian. Setiap pada maghrib ada ya kultum. Setiap Ahad subuh juga ada pengajian. Cuman yang jadi masalah jamaahnya yang kagak ada. Iya. Jadi ini terbalik ya. Pengajiannya mah padat gitu. Ada setiap waktu. Cuman jamaahnya ini gitu. Ya, kalau pengajian ini yang ketemu bewok lagi yang saya temuin. Nih, ajak kayak Bang Bewok teman-temannya gitu kalau. Baik. Kemudian tips yang berikut, hendaknya makananmu dari makanan yang halal. Ya kalau puasa bukaannya takjilnya boleh nyolong ya percuma gitu kan.
Atau makan sahurnya enak, mewah, pakai daging, pakai ayam, tapi uangnya hasil korupsi, hasil nipu, nggak jadi daging tuh, puasanya juga pasti lemes, saya jamin. Ya, kenapa? Karena makanannya tidak halal. Kemudian perbanyaklah sedekah dan berbuat kebajikan. Karena sama-sama kita tahu bulan Ramadan ini, bulan puasa ini adalah bulan di mana pahala amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebajikan dilipat gandakan bisa menjadi 10, 100, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ibarat kita sedekah 1.000 rupiah, itu diganjar dengan balasan 700.000 rupiah. Tapi bukan berarti kita sedekahnya 1.000 aja atau udah dinilai 700.000. Bukan seperti itu ya. Kemudian yang sebenarnya banyak, tapi ini saya sedikit aja yang saya bacain ya. Kemudian yang terakhir, mengucapkan bismillah ketika hendak berbuka puasa. Ya. Jadi pada saat kita mau buka, ini mah yang benernya nih saya kasih tahu gitu ya. Pada saat kita mau berbuka, bacanya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah setelah itu baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau zahaba zomahu wabtalatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Karena Allahumma lakasumtu ataupun zabaha zoma'u itu bentuk kalimatnya itu kalimat lampau, fi'il madi semuanya. Artinya kita sudah berbuka, sudah makan gitu. Jadi bismillah, minum atau makan kurma 1 sampai 3 butir, nah, atau habis minum baca doa itu. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ya kaidah-kaidah berpuasa seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sempurna, dalam arti yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat disayangkan kalau kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Puasa mau puasa, ngegosip, yang ngomongin orang sehingga dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, jadi pahala puasanya bisa jadi berkurang, bahkan bisa jadi tidak bernilai. Tingkatan yang kedua yaitu puasanya kaum khas, orang yang khusus. Dia berpuasa tapi dia juga memperhatikan ya kaidah-kaidah, ya memperhatikan rambu-rambu, jangan sampai dia kehilangan pahala puasa. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, puasanya orang khawas bil khawas, khususnya khusus. Kalau dia mah udah ya boleh dikatakan dunia mah udah nggak penting lah gitu kan. Jadi puasanya itu betul-betul memang dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kultum singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.